Semua orang menarik napas tajam ketika mendengar tiga karakter, Raja Tianzhen. Raja Vincent bahkan gemetar. Nama Kaisar Iblis Yun Tianzhenjun yang baru, Raja Tianzhen telah menyebar ke seluruh dunia spiritual. Ini bukan karena kekuatan Lu Yun, tetapi karena seluruh dunia spiritual mengetahui bahwa klan monster timur dan klan manusia timur hidup harmonis, mematahkan kebencian selama puluhan ribu tahun. Yang disebut raja dari semua ini adalah Tianxin. Tapi hanya saja saya hanya mendengar namanya tapi tidak melihat orangnya. Suamimu adalah Raja Surga, mengapa kamu memberitahuku sepagi ini? Sikap Vincent berubah 180 derajat dan dia terbatuk 2 kali. Nona Yaner, Anda lelah setelah berdiri begitu lama. Saya akan membuat pengaturan sekarang untuk menerima Suster Yaner dengan baik hari ini. Lihatlah sikap Vincent. Para bangsawan mengungkapkan pemahaman mereka. Pada hari itu, status Raja Xiao di dunia spiritual jauh lebih kuat dibandingkan dengan Raja bonekanya. Ada lebih banyak lagi master di bawah Raja Tianzhen. Jika Anda dapat memiliki hubungan baik dengan Raja Tianzhen, orang-orang di tahta suci harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah kekacauan yang lama, Liu Yaner ini adalah bosnya. Vincent menganalisisnya dengan cermat. Terlepas dari apakah perkataan Liu Yaner itu benar atau salah, Vincent sudah mempercayai kecantikan Liu Yan. Terlebih lagi, setelah seseorang menyelamatkan putrinya, dia harus diperlakukan dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah Dewa Emas Timur dan murid Raja Iblis Ekor 9, jadi dia tidak bisa mengolok-olok Raja Tianxin. Nona Yaner, apakah ada yang ingin Anda makan? Ngomong-ngomong, kapan suamimu datang ke dunia spiritual barat? Maukah kamu memperkenalkan suamimu kepadaku? Kami di dunia spiritual barat sangat tulus. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Aku juga punya anak perempuan. Jumlah informasi yang Dugu Piaoling katakan terlalu banyak, tetapi dalam hati Lu Yun, dia telah merasakan ketulusan Suan Yuan Wuming pada saat itu, jadi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri, bukan? Kemungkinan besar, Dugu Piaoling tidak ingin menyebutkan masa lalu, dan Lu Yun tidak terlalu banyak bertanya. Lanjutkan mengejar tempat Liu Yaner dan keduanya pergi. Namun di tengah pengejaran, aura kedua orang itu benar-benar menghilang. Lu Yun tiba-tiba mengerem, dan Dugu Piaoling hampir tersandung dan terjatuh dari kursi belakang. Dia mengeluh dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, Lu Yun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh bibiku? Tidak, apakah kamu tidak menyadarinya? Aura Anita dan Yaner benar-benar telah menghilang. Lu Yun berdiri di sana tercengang, berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dugu Piaoling juga gemetar, dan berkata dengan kaget, saya merasakannya. Mungkinkah seseorang menculik mereka? Lu Yun menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Jika ada, aku pasti bisa merasakan nafas orang itu dengan jiwaku, bahkan untuk sesaat. Tapi sekarang, tidak ada nafas Yaner dan Anita dalam jarak 100 mil. Duduklah dengan tenang. Ayo pergi ke tempat mereka menghilang dulu. Ya, Dugu Piaoling mengangguk. Dugu Piaoling sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Anita Lu Yun, perlahan karakternya mulai berubah. Aku mulai merasa sedikit khawatir dengan keselamatan Anita. Meski Anita terus-terusan memanggilnya adik jelek dan wanita jelek, namun saat Anita dalam bahaya, ia justru mulai peduli pada Anita di dalam hatinya. Melihat susunan bintang besar berujung 6 di depannya, Lu Yun mengangguk, sepertinya mereka pasti menggunakan semacam susunan untuk berteleportasi ke tempat lain. Omong kosong, aku juga bisa melihatnya. Dugu Piaoling memutar matanya ke arah Lu Yun, intinya, kemana mereka berteleportasi. Ini kuncinya. Apakah kamu tahu formasi teleportasi? Lu Yun bertanya. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana saya bisa memahami metode klan naga ini? Klan iblis kita tidak pernah berurusan dengan klan iblis. Sebagai Raja Iblis, kamu tidak mengerti. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berpikir, alangkah baiknya jika kakak Pao ada di sini saat ini. Saya tidak mengerti, tapi saya punya ide bagus. Lu Yun berkata dengan tenang, karena ini adalah lingkaran teleportasi, pasti ada lebih banyak orang yang menggunakannya. Kita hanya perlu menunggu di sini, dan seseorang akan membawa kita ke sana ketika saatnya tiba. Kamu sangat pintar. Dugu Piaoling memandang Lu Yun seolah-olah dia adalah orang bodoh, lingkaran teleportasi ini jarang terjadi di dunia. Bahkan di barat, sangat jarang. Coba tebak, penyihir biasa dan samurai, akankah kamu menggunakan lingkaran teleportasi semacam ini? Lu Yun tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dugu Piaoling menghela nafas, kamu biasanya sangat pintar, mengapa kamu menjadi bodoh di saat kritis? Ini yang paling dekat dengan Handing City. Pasti ada seseorang yang bisa menggunakan lingkaran sihir ini di Handing City. Kita hanya perlu pergi ke Handing City dan mencari penguasa kota dan dekan. Tidak bisakah kita meminta bantuan mereka? Apa yang kamu katakan itu benar, tapi mengapa mereka harus membantu kita? Untuk apa pedang di tanganmu? Dugu Piaoling bertanya dengan sedikit marah. Jadi begitu, kedua orang itu berbalik dan bersiap menuju ke kota penyerahan. Pada saat ini,
Sebuah lagu merdu datang dari udara, ada seekor naga di timur kuno, dan namanya adalah Longda. Ada seekor naga di timur kuno, dan namanya Long Er. 9 naga darah keluar dari lengan katak kecil. Longda berkata sambil tersenyum cabul, katak kecil, seru sekali. Adegan dengan Songba barusan sangat berdarah. Itu membuatku takut setengah mati. Tapi aku tidak memikirkannya, itu. Adegan Songba barusan sangat berdarah. Terlalu kecil, tidak sebesar yang saat itu. Ya, tidak sebesar milik Li Muchen. Lupakan memberi makan ayam sekarang, mereka mungkin akan dibuang dan dimakan sebagai kacang. Ngomong-ngomong, kerang kecil, kamu akan membawa kami kemana? Bagaimana kalau kita mencari Raja Iblis sekarang? Bisakah kamu mengalahkan Raja Iblis? Kodok kecil tersenyum, hei, saya tidak tahu, tetapi di dunia spiritual barat ini, saya tahu ada tempat di mana Anda semua dapat memulihkan kultivasi Anda. Ketika Longda dan naga lainnya mendengar apa yang dikatakan katak kecil, mulut mereka berair, benarkah? Apakah ada tempat seperti itu di dunia spiritual barat? Katakan padaku, di mana itu? Kodok kecil berdiri di kehampaan, membolak-balik buku surgawi, dan berkata dengan serius, tercatat di dalam buku bahwa hal-hal yang memungkinkan Anda memulihkan kultivasi Anda ada di Tahta Suci. Tahta Suci. Ekspresi Longda tiba-tiba berubah, dan wajah gelapnya menjadi lebih gelap. Kerang kecil, aku hanya ingin bertanya, dari mana asal buku yang kamu baca ini? Apakah dapat diandalkan? Saya menulisnya sendiri. Jika aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti akan menghajarmu terlebih dahulu. Serius, kita mau kemana sekarang? Kodok kecil memandang Longda dengan borgolnya dengan rasa ingin tahu, bukankah sudah kubilang padamu? Ayo pergi ke Tahta Suci, markas Tahta Suci. Ada sesuatu yang bisa memulihkan kultivasimu, Saudara Long. Kamu yakin? Tentu. Ayo kita turun saudara-saudara, kodok kecil gila. Panjang Da, Lu Yun merasa senang dan melihat ke langit. Saya melihat seorang pria gemuk besar berdiri di kehampaan, membalik sesuatu yang tidak diketahui. Lu Yun, yang merasakan nafas Longda dan naga lainnya, segera berteriak ke arah Kong Kong, Bos Long. Mendengar suara Lu Yun, Longda dan naga lainnya segera terbang ke bawah dan berteriak, Saudara Lu Yun, cepat lari. Katak kecil sudah gila. Kerang kecil, bagaimana situasinya? Saya melihat kerang kecil di udara, dan tubuh besarnya tiba-tiba jatuh, seperti batu seberat 10.000 ton, dan menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar langsung muncul di tanah. Tanah berguncang lama sekali sebelum berhenti. Kerang kecil, kenapa kamu ada di sini? Lu Yun memandang kerang kecil di depannya dengan heran. Bukankah kerang kecil ini mengatakan dia berada di suatu ruang misterius? Kenapa Anda bisa datang ke dunia spiritual barat? Terutama masih bersama Longda dan yang lainnya. Saat Dugu Piaoling melihat katak kecil, dia segera menunjukkan pedangnya yang berwarna putih keperakan dan menatap katak kecil dengan wajah waspada, Kaisar Tianshui. Karena Dugu Piaoling tidak tahu kenapa, dia merasakan aura yang tidak bisa dijelaskan dari katak kecil, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Adik, apa yang kamu lakukan? Aku tidak macam-macam denganmu. Katak kecil mundur dan berkata dengan heran. Dugu Piaoling menyingkirkan pedang panjangnya dan tidak berkata apa-apa. Lu Yun bertanya, kerang kecil, ada apa denganmu? Ahahaha, aku bosan akhir-akhir ini, jadi aku keluar jalan-jalan. Kodok kecil menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol. Lu Yun memandang Longda dan Xiaoha dengan wajah gelap, apa yang akan kalian lakukan? Seluruh tubuh Longda gemetar dan dia berteriak, Saudara Lu Yun, katak kecil gila dan ingin membawa kita ke Tahta Suci untuk menerima sedekah. Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Katak kecil menunjukkan 2 baris gigi putih besar dan menjelaskan, Saudara Lu Yun, saya tidak gila. Kami telah sepakat untuk memotong Raja Iblis Surgawi, tetapi saya khawatir saya tidak dapat mengalahkan Raja Iblis Surgawi, jadi kupikir ada tempat di Vatikan Suci. Aku ingin merebut jiwa naga kuno pada tingkat spiritual dan membantu Saudara Long memulihkan kultivasi mereka. Kemudian mereka dapat membunuh Raja Iblis. Apa dan apa? Raja Iblis Pemotong Langit. Apa yang kamu lakukan, Raja Iblis Sear? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua bersama? Saudara Lu Yun, dengarkan aku. 10.000 tahun yang lalu, ketika aku baru saja lahir. Tersesat, Lu Yun dan naga darah Longda Jiu mengutuk pada saat yang bersamaan. Saudara Lu Yun, izinkan saya berbicara untuk Anda. Longda berkata dengan marah, yang terjadi adalah saya dan 8 saudara laki-laki saya yang lain berjaga-jaga. Keluar dari sini. Lu Yun meraih Longda dan meninju kepala katak kecil dengan keras. Bisakah kalian berbicara dengan benar? Katak kecil memberitahu Lu Yun apa yang terjadi dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan Lu Yun tampak terkejut, kamu memotong Songba. Kamu juga membunuh Ksatria Suci di ruang pengadilan. Menyebutkan Ksatria Suci, ekspresi Dugu Piaoling sedikit berubah, dan Longda bahkan memarahi, wow, ksatria kecil lusuh itu hampir membunuhku, jika tidak, katak kecil akan mengambil tindakan, dan kamu tidak akan dapat melihatku lagi.
Kami sudah sampai di Benlong, Saudara Lu Yun. Katak kecil mengangguk dengan berat, ya, itulah mengapa kami berencana menjadikan Raja Iblis Surgawi sebagai ratu. Itu sebabnya saya pergi ke tahta suci bersama Saudara Long dan yang lainnya. Kodok kecil, Lu Yun menghela nafas. Setelah sekian lama tidak bertemu kodok kecil, sirkuit otak kodok kecil memang sedikit gugup. Saudara Lu Yun, beritahu aku. Apakah kamu tahu di mana tahta suci? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Tidak tahu, kata kodok kecil sambil mengedipkan matanya yang besar dan polos. Lu Yun menghela nafas, ada banyak sekali guru di tahta suci. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan lolos dari kematian. Tidak, aku merasa paus bukan tandinganku. Kata-kata kecil dengan ekspresi terkejut. Paus, bukan lawanmu. Lu Yun tersenyum pahit, tahukah kamu seperti apa paus itu? Aku tahu, itu pasti alam roh surgawi. Kata-kata kecil dengan benar. Kalau begitu, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkannya? Lu Yun bertanya. Ini bukan masalah besar, kata-kata kecil dengan percaya diri. Lu Yun tertawa datar dan berkata dengan wajah gelap, kamu pikir kamu bisa mengalahkan paus, mengapa kamu merasa tidak bisa mengalahkan Raja Iblis? Katak kecil menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi kecewa, paus adalah paus, dan Raja Iblis Surgawi adalah Raja Iblis Surgawi. Alam Raja Iblis Surgawi tidak sesederhana yang saya bayangkan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya benar-benar tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Meskipun naga yang lebih besar memandang katak kecil seperti orang bodoh, mereka semua mengira katak kecil telah kehilangan otaknya setelah lama tidak bertemu. Tapi Lu Yun masih mengerti sedikit tentang situasi katak kecil, dan apa yang dikatakan katak kecil belum tentu salah. Selain itu, Lu Yun juga percaya bahwa Raja Iblis tidak sesederhana itu. Lalu dengan Long Da dan yang lainnya, bisakah kamu mengalahkan Raja Iblis? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata kodok kecil berbinar dan dia tersenyum misterius, jika kakak Long dan yang lainnya mencapai alam spiritual, kita pasti bisa mengalahkan Raja Iblis. Apakah kamu benar, kakak Long? Apakah kamu gila? Kamu sudah mengatakan bahwa dia lebih kuat dari paus. Mengapa kita pergi ke alam spiritual untuk mencari Raja Iblis? Biarkan dia membuat sup, Long Da berkata dengan keras. Katak kecil terkekeh, melihat ke arah Long Da, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Long, selama kalian 9 naga darah menggunakan metode rahasia itu, kita pasti bisa membunuh Raja Iblis jika kita bekerja sama. Hanya saja metode rahasia, kamu pasti tidak akan bisa menggunakannya sampai kamu mencapai alam spiritual. Gunakan semua kekuatanmu, kan? 9 tubuh naga Long Da terguncang, dan Long Da berseru, dasar katak kecil, bagaimana kamu tahu metode rahasia kami? Tak satu pun dari kami yang pernah memberitahumu. Kodok kecil tersenyum misterius, ayo pergi, Saudara Long, percayalah. Ayo kita pergi ke tahta suci bersama, saya akan membantu Anda memulihkan kultivasi Anda, dan saya pasti akan membuat Anda tetap aman. Tunggu sebentar, kamu mengatakan semuanya, hanya untuk memotong Raja Iblis di masa lalu. Lu Yun mengerutkan kening, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Karena katak kecil pernah berkata pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa katak kecil sendiri memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Kodok kecil memandang Lu Yun sambil tersenyum dan menatap Lu Yun dengan pandangan penuh pengertian, tentu saja bukan hanya itu, tapi pasti akan membunuh Raja Iblis. Adapun hal-hal lain, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Lu Yun tidak bertanya lagi. Sekarang perang akan segera dimulai, jika Long Da dan yang lainnya memulihkan kultivasi mereka, kekuatannya dapat langsung ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia melihat ke arah Long Da dan naga lainnya dan berkata, karena katak kecil berkata demikian, kenapa tidak kalian saja? Melihat Lu Yun mengatakan hal yang sama, dan Long Da serta yang lainnya merasa bahwa katak kecil tiba-tiba menjadi sangat misterius, mereka hanya setuju, baiklah, Saudara Lu Yun, ketika kamu memulihkan kultivasimu, saya akan datang ke barat untuk bergabung denganmu. Petik 2. Ngomong-ngomong, siapa gadis ini? Dia seharusnya bukan gadis King Cheng, kan? Long Da bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun berkata dengan tenang, dia adalah Dugu Piaoling, putri Raja Iblis. Kodok kecil dan 9 naga dewa berkata pada saat yang sama, brengsek. Long Da menggigil dan menatap Dugu Piaoling dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Jika Anda mengatakan di depan putri seseorang bahwa Anda ingin mengebiri ayah seseorang, bukankah itu meminta kematian? Kodok kecil juga gelisah, dan tersenyum canggung, Saudari Dugu, aku ingat kamu dan Raja Iblis tidak memiliki hubungan yang baik. Jika kami melakukan ini, kamu tidak akan marah, kan? Dugu Piaoling memandang beberapa orang dengan marah, menenangkan diri, dan berkata, tidak masalah bagimu, lelaki tua itu tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Kodok kecil terkekeh, dan 9 naga darah itu juga menghela nafas lega. Lu Yun tidak terlalu peduli, meraih Long Da, menunjuk ke lingkaran sihir di depannya dan berkata, Long Da, dikatakan bahwa klan naga sangat pandai dalam lingkaran sihir teleportasi.
Tolong bantu saya melihat caranya aktifkan lingkaran sihir ini. Long tertawa keras, oke, serahkan saja padaku. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang formasi teleportasi ini seperti Big Pao, aku tahu sedikit tentangnya. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku. 9 naga darah bergegas menuju lingkaran sihir dalam sekejap, dan tubuh mereka mulai memancarkan cahaya merah. Tetapi ketika Long Da berteriak, tubuh naga itu langsung terbang keluar, dan dia terus mengutuk, sialan, ini adalah formasi teleportasi tahta suci. Aku menunggu kakek Long mati. Lu Yun melangkah maju dengan prihatin dan bertanya dengan cepat, Long Da, kamu baik-baik saja. Long Da dan naga lainnya terlihat jelek dan menjelaskan, formasi teleportasi ini harus dikirim ke tahta suci. Klan naga darahku bias terhadap sistem gelap. Sihir cahaya tahta suci hanya dapat menahan kita. Saudara Lu Yun, dalam hal ini, saya benar-benar tidak dapat menahannya. Lu Yun mengangguk, sekarang dia tahu di mana Liu Yaner dan yang lainnya diteleportasi, dia merasa sedikit lebih nyaman. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, katak kecil berkata, Saudara Lu Yun, Liu Yaner dan gadis kecil itu tidak dalam bahaya saat ini. Mereka tidak berada di tahta suci, tetapi di ibu kota, kota utama di barat dunia spiritual. Gadis kecil itu adalah rajanya. Putriku aman sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Formasi ini seharusnya dikendalikan oleh tahta suci sekarang. Kata-kata katak kecil tidak diragukan lagi merupakan obat penenang bagi Lu Yun. Bagaimanapun, pada dasarnya tidak ada apapun di seluruh dunia spiritual yang tidak diketahui oleh katak kecil. Kodok kecil, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Long Da memandang kodok kecil dengan curiga. Little Tot terkekeh, saya kira. Beberapa orang sedang bersenang-senang. Katak kecil menghampiri Lu Yun dan berkata dengan lembut kepada Lu Yun, Saudara Lu Yun, saya sudah lama tidak berada di dunia roh. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Lu Yun dan katak kecil berjalan ke samping, dan katak kecil tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Saudara Lu Yun, aku belajar hal baru. Mereka sama sekali tidak dapat mendengar percakapan kita berdua. Tidak apa-apa, silakan beritahu aku, kerang kecil, aku hanya punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Lu Yun dengan suara yang dalam. Saudara Lu Yun, saya katakan sebelumnya bahwa meskipun saya dapat menyimpulkan banyak hal, saya tidak dapat mengubah apapun. Di sini, saya ingin memberitahu Anda bahwa yang paling berbahaya di antara iblis bukanlah Raja Iblis Surgawi, kata-kata kecil dengan serius, orang yang paling menakutkan di antara iblis ada di sebelahmu. Tujuannya datang ke dunia roh barat jelas tidak sederhana. Dugu Piaoling. Lu Yun melirik Dugu Piaoling dari kejauhan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun dia tidak lemah, dia tidak menjadi ancaman besar bagiku sekarang. Kodok kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Lu Yun, pertama-tama, Dugu Piaoling telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Terlebih lagi, dia adalah orang yang bahkan ingin membunuh ayah dan saudara laki-lakinya sendiri. Apakah kamu menurutmu tujuannya sederhana? Ye Qingcheng adalah reinkarnasi dari roh peri. Dia tidak menyukai tubuh seperti ini. Dia bersikeras untuk mendapatkan tubuhnya sendiri. Coba tebak apa tujuannya? Apa yang dikatakan kodok kecil masuk akal. Lu Yun mengangguk dengan keyakinan dan bertanya, apa tujuannya? Tahukah kamu, kodok kecil? Kodok kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, buku surgawi belum menghitungnya sepenuhnya, tapi saya curiga itu ada hubungannya dengan para malaikat di dunia spiritual barat. Malaikat, Lu Yun mengerutkan kening. Benar, katak kecil menjelaskan, ada makhluk abadi di alam atas di dunia spiritual timur, dan pasti ada alam atas di dunia spiritual barat. Tunggu sebentar, kerang kecil, aku masih belum mengerti. Apakah yang disebut alam atas adalah negeri dongeng? Kodok kecil berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Begini, alam atas yang dibicarakan oleh dunia spiritual saat ini hanyalah dunia yang diciptakan oleh kekuatan besar. Ini bukanlah alam atas yang sebenarnya. Hanya saja terdapat celah antara kedua alam tersebut dan keduanya telah lama ada, terputus. Yang abadi dan malaikat itu, sebenarnya, itulah yang disebut abadi palsu. Xiao Ha berkata dengan serius, apakah kamu memahami ini? Lu Yun menggelengkan kepalanya, sudo abadi. Ya, mereka sebenarnya sekelompok idiot. Mereka mengira tempat tinggal mereka adalah dunia atas. Jika budidaya mereka sedikit lebih tinggi, mereka memperlakukan orang-orang di dunia spiritual sebagai semut dan menyebut diri mereka abadi, 2 kali dan berkata sambil tersenyum, jadi, Saudara Lu Yun, jalan menuju surga yang benar-benar ingin kamu buka bukanlah ini. Lu Yun membuka matanya lebar-lebar, seperti yang diharapkan dari katak kecil, dia tahu banyak. Katak kecil berkata dengan wajah bangga, itu wajar. Ngomong-ngomong, Saudara Lu Yun, kita mungkin jarang bertemu satu sama lain di masa depan, atau kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Alasan mengapa saya keluar kali ini adalah karena saya merasakan perasaan menulis manusia ada di dunia spiritual. Jika penulis bangun, saya akan tidur selamanya. Penulis, benar, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Setelah aku selesai menangani masalah ini,
aku akan datang menemuimu secara langsung, dan nanti aku akan menceritakan semuanya padamu. Kata-kata kecil dengan serius. Oke, apakah kamu benar-benar berencana pergi langsung ke tahta suci? Tidak, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dunia spiritual barat dulu, kata-kata kecil dengan serius. Untuk apa kamu pergi ke sana? Apakah kamu tidak akan menemukan paus? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jadi waktunya sempit. Kudengar ayam panggang di ibu kota kekaisaran alam roh barat enak. Aku ingin pergi dan mencobanya secepatnya. Kata-kata kecil dengan serius. Ayam panggang, kenapa kamu begitu terdesak waktu hanya untuk makan ayam panggang? Lu Yun mengumpat dengan marah. Hahaha, saudara Lu Yun, tunggu aku. Kata kecil takut Lu Yun akan marah, jadi dia meraih 9 naga darah itu dan menghilang ke langit. Sebelum pergi, suara kata kecil terdengar lagi di benak Lu Yun. Hati-hati Dugu Piaoling. Melihat kodok kecil dan 9 naga darah pergi, Lu Yun memandang Dugu Piaoling dengan curiga. Dugu Piaoling memutar matanya ke arah Lu Yun, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat wanita cantik? Lu Yun akhirnya sadar, aku pasti telah melihat terlalu banyak keindahan. Aku hanya ingin tahu apakah tubuh aslimu cantik. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Dugu Piaoling memelototi Lu Yun. Saya harus mempertimbangkan efektivitas biaya. Rasio biaya kualitas. Berapa rasio harga kinerja? Dugu Piaoling mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun terkikik dan berkata, tidak apa-apa, hahaha. Dugu Piaoling berwajah gelap dan bertanya, ini jelas bukan hal yang baik untuk dikatakan. Kalau begitu, kemana kita harus pergi sekarang? Ayo kembali ke klan monster dulu. Saat kota penyerahan berada dalam kekacauan, kita bisa kembali dan mendiskusikan strategi. Keduanya kembali ke bar besar ke-28 dan mulai berjalan kembali. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin salah jadinya. Di kejauhan, sekelompok awan hitam memenuhi langit, dan aura iblis yang kental memenuhi seluruh daratan. Dan di bawah awan hitam ada Handing City. Energi iblis yang sangat kuat. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah tampan Dugu Piaoling langsung memucat sambil menggigit bibirnya, kenapa kali ini? Apa yang terjadi dengan Songba? Tubuh Lu Yun gemetar dan dia bertanya, Songba. Mungkinkah energi iblis ini ada hubungannya dengan Songba? Dugu Piaoling sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, keringat dingin muncul di kepalanya, matanya mulai menjadi kusam, dan dia menatap ke kejauhan dengan tercengang, dan tiba-tiba berteriak, Lu Yun, cepat pergi. Melihat ekspresi gugup Dugu Piaoling, Lu Yun langsung turun dari bar ke-28 dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Jangan banyak bertanya dulu. Dugu Piaoling berteriak, percayalah. Ayo pergi dulu. Penjara bawah tanah kota berburu. 3 tubuh kurus seperti kerangka tergantung di dinding. Jika bukan karena melihat baju besi putih, tidak ada yang akan mengenali bahwa ini adalah ksatria suci pengadilan. Songba melemparkan tubuh Gers ke tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. 4 guru tingkat spiritual relatif jarang di seluruh dunia spiritual. Reynolds, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tunggu sampai malam ini. Saya sudah berurusan dengan semua orang di luar, dan aku pasti akan mendapat manfaat darimu. Jika karena Raja Iblis Reynolds takut pada Songba, maka kini hati Reynolds dipenuhi rasa takut pada Songba. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya iblis-iblis itu. Sejak Songba disingkirkan, dia menjadi gila. Ketika dia melihat seorang biksu, dia akan menyerap darah mereka, dan dia bahkan menyedot Gers yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam eksperimen. Reynolds menemukan Ed yang sekarat dan 3 orang di pinggiran kota. Dia berencana untuk membawa mereka kembali dan membiarkan Songba menggunakan metode setan untuk merawat mereka, sehingga mereka dapat pergi ke pengadilan untuk mendapatkan pujian. Tapi Songba benar-benar mengeringkannya. Tidak hanya itu, Songba sekarang adalah iblis yang luar biasa. Hanya dalam 2 hari, seluruh kota Handing telah kehilangan hampir 1/10 penduduknya. Dan orang-orang ini telah menjadi makanan Songba. Tidak, itu tidak cukup. Mata Songba memerah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, darah kecil ini tidak cukup. Reynolds, cepat, panggil semua biksu di kota penyerahan. Juga, panggil semua biksu di kota penyerahan. Akademi Ding. Dia hampir gila, dengan pembuluh darah menonjol di kepalanya, dan bola mata di pupilnya tampak meledak. Dia tertawa dan berkata, segera, saya akan dapat mencapai alam roh bumi segera. Saya akan menyerap semua orang di kota penyerahan. Saya pasti bisa menerobos ke alam roh bumi. Kaisar Tianshui. Reynolds tahu Songba gila. Di dalam hatinya, dia hampir sesat. Serap semua orang di Handing City. Sebuah buku rahasia jatuh dari pelukan Ges. Songba mengambil buku rahasia itu, membukanya, dan tertawa lebih liar lagi, teknik pedang penolak kejahatan. Aku tidak menyangka Tuhan tidak ingin melihatku menjadi dekaden. Tuhan benar-benar membantuku. Keterampilan ini harus menjadi milikku. Leluhur iblis merasakan ketulusanku dan secara khusus memberikannya kepadaku. Hahaha, Raja Iblis.
Kamu ingin memutuskan hubungan antara ayah dan anak, kan? Saat aku kembali dari dunia roh barat, itu akan menjadi hari di mana kamu, Dugu Xiao, mati. Reynolds sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Songba yang gila dan terhuyung keluar dari ruang bawah tanah. Songba menarik napas dalam-dalam dan membuka teknik pedang penolak kejahatan di tangannya, merasa sangat bersemangat. Ya, ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh leluhur iblis. Pada saat ini, suara aneh datang dari buku. Siapa itu? Teriak Songba dengan marah ke arah sekeliling. Tawa aneh datang dari udara, Jieji. Karena kamu mengatakannya, ini adalah hadiah dari leluhur iblis. Aku berasal dari buku. Menurutmu aku ini siapa? Kamu, mungkinkah? Tubuh Songba gemetar karena kegembiraan. Tanpa sadar air mata jatuh dari matanya, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan menangis dengan keras, kamu, apakah kamu leluhur iblis? Ya, saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun terdiam, orang yang saya lihat ketika saya bangun sebenarnya adalah klan iblis ortodoks saya. Hahaha, tentu saja, Tuhan tidak akan membunuh saya. Sebutkan namamu, nak. Namaku Songba. Aku adalah putra Raja Iblis Dugu Xiao. Tapi sekarang, dia telah memutuskan hubungan ayah anak denganku, kata Songba dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dugu Xiao, belum pernah mendengarnya. Suara itu berkata dengan nada menghina, Songba nak, apa itu Dugu Xiao? Kamu tidak harus menjadi putranya. Aku tidak punya anak. Bagaimana kalau kamu memperlakukanku sebagai anakku? Ketika Songba mendengar ini, dia berdiri kaku di tempat dan bertanya dengan suara tercekat, kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, aku, leluhur iblis yang agung, akan mengatakan yang sebenarnya padamu, bagaimana aku bisa berbohong kepada junior sepertimu. Songba sangat gembira sehingga dia bersujud ke tanah dan berkata dengan air mata rasa terima kasih ayah, terima kasih ayah. Saya pikir saya akan menjadi yatim piatu dalam hidup ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Leluhur Iblis berpikir sangat memujiku dan bersedia menerimanya. Sebagai seorang putra dan ayah, aku akan melayanimu dengan baik mulai sekarang. Tawa puas datang dari kehampaan, baiklah, nak Songba, melihatmu, aku tahu kamu telah banyak dianiaya. Ada banyak buku rahasia di Handing Academy. Kamu perlu mempelajarinya satu per satu. Di sana juga, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Hari ini, sebagai seorang ayah, aku akan mengajarimu keajaiban darah iblisku untuk membantumu. Terima kasih banyak ayah. Songba menangis terseduh-seduh dan terus menyeka air matanya. Yakinlah ayah, anak itu akan berlatih dengan baik dan tidak akan mengecewakan kerja keras ayahnya. Baby Songba, ketika kamu berhasil dalam sihir iblis darah, kamu akan pergi ke dunia bawah untuk membuka segelku. Ketika saatnya tiba, ayahku akan menuntunmu untuk membunuh selama 9 hari. Kamu adalah satu-satunya anak ayahku. As bagi Dugu Xiao, beraninya kamu melakukan ini. Dia tidak baik, jadi ketika kamu berhasil dalam kultivasimu, bisakah kamu membunuhnya? Anakku, kamu harus menjalankan misimu. Songba bersujud lebih dari selusin kali berturut-turut, dan sebagian besar darah di dahinya tetap ada bersama dengan air matanya. Dia telah membayar terlalu banyak untuk klan iblis. Namun pada akhirnya, apa yang Anda dapatkan sebagai imbalannya? Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan cepat atau lambat akan menggerakkan Tuhan. Dia tahu hari ini telah tiba. Oke, dengarkan ayahku mengajarimu seni sihir darah. Gua. Di telingaku, aku mendengar jeritan 10.000 monster. Di depan matanya, Lu Yun sepertinya melihat kehidupan yang hancur. Sepertinya ada batu besar seberat 10.000 ton di hati saya. Pada saat itu, Lu Yun memandang ke langit di kejauhan, seolah dia melihat masa depan yang buruk. Merasa tidak nyaman, Lu Yun turun dari bar ke-28 dan berkata dengan tenang kepada Dugu Piaoling yang gugup di depannya. Nona Dugu, ayo berpisah di sini. Tubuh halus Dugu Piaoling bergetar, dan dia berkata dengan keras, Lu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin pergi ke kota penyerahan? Saya menyarankan kamu untuk tidak melakukan ini, karena sebagai iblis, saya merasa bahwa kota penyerahan ada aura yang menakutkan, bukan Songba, tapi makhluk yang hampir lebih tinggi dari ayahku. Jika kamu pergi, kamu akan mati. Lu Yun tidak memperhatikan perkataan Dugu Piaoling. Sejak dia menjadi Raja Iblis dan bersentuhan dengan kekuatan keyakinan Wan Yao, hidupnya sepertinya telah menjalin hubungan yang jelas dengan Wan Yao memahami jalan surga dan melihat alam semesta dengan jelas. Kota penyerahan hanya berjarak 1000 mil dari klan monster barat kita. Jika kota penyerahan pecah, Songba pasti tidak akan melepaskan klan monster barat kita. Sebagai Raja Surga klan Iblis, bagaimana aku bisa menyerah pada rakyatku? Lu Yun berkata dengan tenang, Dugu Piaoling, ucapkan selamat tinggal. Tidak peduli apa yang terjadi padamu, aku harap kamu dapat memenuhi janjimu. Songba, aku akan membunuhnya. Tolong kembalikan jenazah istriku jika waktunya tiba. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan menatap Lu Yun tanpa daya, mengapa kamu bajingan yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Ras monster barat pasti punya caranya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri.
Aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tapi jika kamu pergi, tidak ada yang bisa diubah. Kenapa kamu tidak bisa mengetahuinya? Tidak bisakah kamu merasakan keberadaan alam roh bumi, atau bahkan di luar alam roh bumi? Saat wajah cantik Dugu Piaoling menatap Lu Yun, ada sedikit kekhawatiran. Aku bisa merasakannya, lalu kenapa? Lu Yun bertanya dengan ringan. Kalau begitu kamu masih pergi. Dugu Piaoling menggigit bibirnya dengan ringan dan bertanya. Kamu tidak mengerti. Lu Yun berkata dengan keras, dan kemudian suara Lu Yun mulai menjadi lebih dalam. Dugu Piaoling mencibir, saya tidak mengerti, untuk apa kamu mati? Mengapa kamu akan mati? Karena, aku adalah Raja Iblis, dan aku adalah Raja Surga. Lu Yun melihat ke kejauhan, tubuhnya berubah menjadi meteor, dan bergegas menuju wilayah klan Iblis Barat. Dugu Piaoling berdiri di sana dengan linglung, menghentakkan kakinya dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, apa-apaan ini Raja Tianzhen? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Itu saja, aku, Sang Putri, akan menemanimu jalan-jalan lagi. Kemudian, Dugu Piaoling berubah menjadi asap hitam dan mengikuti jejak Lu Yun. Qin Jewer merasakan aura menakutkan yang memancar dari kota penyerahan dengan panik, dan banyak keringat dingin terus berjatuhan di dahi Raja Iblis Kera. Semua kekuatan tempur seluruh klan monster barat dikumpulkan di sini, menatap ke kejauhan dengan penuh semangat. Sialan, apa yang terjadi dengan Handing City? Sister Ji Wei, apakah kamu merasakannya? Raja Iblis Kera mencibir dan berkata kepada Qin Jewer dengan ekspresi tak berdaya. Saat ini, wajah Qin Jewer pucat. Dia sudah mengetahui bahwa dunia spiritual di barat akan berada dalam kekacauan, tetapi hal itu tidak terjadi secepat yang dia bayangkan. Karena di kejauhan, saya tidak hanya bisa merasakan aura menakutkan dari alam roh bumi, tetapi saya juga bisa merasakan aura para guru spiritual mulai bermunculan satu demi satu di kota Handing. Yang terpenting aura ini dipenuhi aura kematian. Sebanyak 5 master alam spiritual, 1 master alam roh bumi, dan bahkan hampir 100 alam abadi emas, makhluk abadi surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan biksu abadi duniawi dengan cepat menuju ke sisi mereka. Melihat kembali ke sisinya sendiri, hal itu tampaknya tidak berarti. Alis Qin Jewer menegang. Entah kenapa, Qin Jewer merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan tentang orang-orang ini. Sepertinya orang-orang ini sama sekali bukan makhluk hidup. Saya merasa satu-satunya cara untuk memperkuat penghalang sekarang adalah dengan bertahan lebih lama. Qin Jewer melihat ke kejauhan dengan cemas tersenyum pahit, saya hanya berharap Lu Yun tidak kembali. Raja Iblis Kera melihat ekspresi Qin Jewer dan tidak menanggapi. Dia mengangguk ringan dengan wajah muram dan berkata kepada para ahli di sekitarnya, cepat, biarkan semua orang mulai memperkuat bintil-bintil itu dan biarkan orang-orang muda bersembunyi di dalam istanaku, tinggalkan darah segar terakhir untuk wilayah kita. Ingat, kita mungkin mati dalam pertempuran ini. Salah satu klan iblis muda tiba-tiba bertanya, di mana Raja Tianzhen kita? Akankah dia datang untuk menyelamatkan kita? Raja Iblis Kera berbalik sambil tersenyum, membelai dahi klan iblis muda itu, dan berkata dengan lembut, anakku, Raja Tianzhen telah melakukan banyak hal untuk kita. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk banyak hal. Dalam 10.000 tahun sejarah suku monster barat, kehidupan mereka telah hancur. Mereka telah berperang melawan orang-orang di dunia spiritual barat sepanjang tahun, dan mereka bertahan sampai sekarang bahwa cepat atau lambat, mereka akan mati di negara asing. Namun saat Lu Yun tiba, mereka menyadari bahwa mereka belum ditinggalkan. Mereka mulai menjalani kehidupan nyata dan merasakan indahnya hidup. Paling tidak, mereka bisa makan enak dan memakai baju hangat. Harapan yang baru saja tersulut oleh jutaan monster di pegunungan Warcraft sepertinya kembali hancur. Salah satu klan iblis berbisik, bukankah kita baru saja menjalani kehidupan yang baik? Mengapa seperti ini lagi? Saya telah bekerja keras begitu lama, saya pikir kita akan bisa segera keluar dari kehidupan itu. Mengapa Raja Tianzhen mengubah hidup kami dan kemudian menyerah pada kami? Saya tidak ingin mati, saya hanya merasa bahagia. Semua monster terdiam. Mereka menundukkan kepala. Saat mereka tahu mereka akan mati, hati mereka sudah putus asa. Yang membuatnya enggan adalah mengapa rekan senegaranya tidak datang untuk menyelamatkannya. Anak-anak, Raja Tianxi tidak akan menyerah pada kita. Raja Iblis Kera melambaikan tangannya, dan tongkat emas panjang di tangannya menerangi seluruh pegunungan Warcraft. Hanya pertempuran ini, kita bertarung demi Raja Tianxi. Jadi bagaimana jika aku mati? Harap diingat, dalam sejarah panjang klan monster barat kita, ada satu orang yang mengubah segalanya untuk kita. Meskipun kehidupan indah seperti itu hanya sekejap, saya yakin di masa depan, Raja kita akan memimpin kita untuk membangun rumah kita lagi. Apakah kita harus bergantung pada Raja Tianzhen dalam segala hal? Bukankah kita sudah datang ke sini selama 10.000 tahun terakhir? Ledakan, tanah di pegunungan Warcraft mulai bergetar hebat, dan suara menderu seperti sambaran petir dari langit biru menghantam pikiran setiap klan monster. Ekspresi Raja Iblis Kera berubah, penghalangnya rusak.